Ini harus kita sebagai warga Payakumbuh pada khususnya betul-betul merasakan takut kalau ini dibiarkan berlalu ketika Allah Subhanahu wa taala menurunkan azabnya, kita naudzubillah bisa saja kita tertimpa. Apa-apa ibu-ibu, ambo yakin sebagian awak kalaupun tidak sadonyo pasti mengetahui acara konser beberapa waktu yang lalu. Konser itu sendiri sudah maksiat, tapi mungkin lebih parah lagi, ada ucapan yang sangat parah dalam timbangan syariat yang muncul dalam konser. Apa ucapan itu ibu? Tuhan dan palsu. Ini dalam konteks syariat ucapan yang paling berat, Bapak Ibu. Dinukilkan dari para sahabat, dinukilkan dari para tabi'in, ijma' semuanya. Ucapan yang mengandung hal merendahkan Allah Subhanahu wa taala. Minimal kalau dilakukan atau diucapkan oleh seseorang karena ketidaktahuan, karena mungkin kebiasaan atau ikut-ikutan tidak mengerti agama, itu bernilai jurmun azim. Sebagaimana diriwayatkan dari Ibnu Abbas, diriwayatkan dari Imam Ahmad, diriwayatkan dari Imam Malik, dan masih banyak nama-nama para salafun saleh. Apa jurmun azim? Dosa besar yang wajib pelakunya bertobat dan minta ampun. Kalau ada pemimpin Islam wajib untuk memaksanya untuk bertobat. Kata paso itu Pak, bahasa Indonesia paksa. Dalam bahasa Arabnya akraha yukrihu. Makna paso, paksa atau ikrah itu apa Ibu? Seseorang yang dipaksa itu melakukan sesuatu tidak dengan keinginannya. Kemudian orang yang memaksa memiliki power yang lebih besar dari yang dipaksa. Itu kandungan makna paksa itu. Tuhan dan paso berarti dia sedang memposisikan dirinya mampu untuk menekan Allah Subhanahu wa taala. Ta'ala Allah amma yaqulun. Maha tinggi Allah dari apa yang mereka lakukan. Jadi itu tidak masalah sepele. Oh Ustaz, jangan dibuat masalah. Kita masalah-masalah kecil itu jangan digadang-gadangkan Ustaz. Kok tidak masalah kete Bapak Ibu? Kok di zaman Nabi kok lah diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ini? Ingat kita asbabun nuzul dalam surat Taubah ayat 64, 65, 66. Ucapan para orang-orang di situ tidak sabarek ke Bapak Ibu. Apa di antara salah satu riwayat, ada sebagian orang-orang yang sudah mengaku beriman dalam masuk Islamnya, ketika mencaliak Nabi dengan para sahabatnya apa? Orang-orang kok orang gadang-gadang parui sadunya kok. Maksudnya isinya apa? Pikirannya parui sadunya. Lalu turunlah, qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi tastahzi'un. Ada tiga hal yang tidak boleh diucapkan walaupun hanya dengan bergurau. Tentang merendahkan Allah, Al-Quran atau ayat-ayat Allah dan Rasulnya. Disebutkan oleh Ibnu Katsir dalam tafsirnya, sampai orang itu minta maaf bagantuang ke tali untuk Nabi, kakinya kah disapu oleh jalan sampai luka, tak lupa kakinya dia luka, dan Nabi tidak memaafkan. Jadi masalah aku tidak masalah ringan. Nah jika seseorang mengucapkannya dengan keyakinan, yakinnya bisa memasuk Allah, sepakat ulama dari kalangan salaf maupun khalaf, faqad kharaja 'anil Islam. Sudah keluar dari Islam. Meskipun salat, meskipun haji, meskipun baca Quran, kalau dia tidak bertobat dengan sebenar-benar bertobat, posisinya sudah kharaja 'anil billah, lah keluar dari Islam. Jadi ucapannya tidak ringan, baik. Lalu mungkin ada orang berusaha melakukan pembelaan. Iko makasih Ustaz memasuk Allah dengan berdoa, dengan beribadah. Tidak ada, kalimat paksa itu tidak layak dialamatkan untuk Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala mengatakan malakum la tarjuna lillahi waqara dalam surat Nuh ayat 13. Kenapa kalian tidak meyakini atau tidak takut tentang keagungan Allah Subhanahu wa taala? Ayat berikutnya Allah ceritakan bagaimana kekuasaan Allah. Dalam surat Al-An'am ayat 18, wa huwal qahiru fawqa ibadi, dan dialah Allah yang maha kuasa. Qahir itu pada aslinya memaksa, menaklukkan di atas hamba-hambanya. Wa huwal hakimul khabir, dan Allah itu maha bijaksana lagi maha mengetahui. Sifat memaksa itu bahkan para ulama
berbeda pendapat, bolehkah kata-kata ikrah itu kita gunakan untuk Allah? Enggak. Yang ada sifat Allah itu qahir, bukan mukrih. Sedangkan Allah memaksa hambanya, Allah tidak pakai kata-kata akraha yukrihu, tapi qahar. Makanya meminta kepada Bapak Ibu, seandainya ada di antara Bapak Ibu yang punya koneksi dengan pengambil kebijakan di kota itu, ingatkan mereka. Kok kapan lah bocorkan namanya kan? Ndak nama bocorkan kapan, tu sih entah banam jawab sadonya. Ada orang membocorkan kapan, ndak boleh awak diam tu. Tutup bocor tu dan kecen kenya dangku sini entah banam jo kami jawab sadonya entah banam tu. Tapi kalau sebaliknya dilakukan seakan-akan ketika kita protes kita pula yang salah, dianggap membuat sebuah permasalahan hanya kepada Allah. Allahumma inna nabra'u ilaika mimma fa'alas sufaha'u min. Ya Allah, kami berlepas diri dari apa yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak mengerti di antara kami. Mohon maaf kalau di luar apa, tapi ini perlu disampaikan Bapak Ibu karena itu tidak masalah sepele. Makanya kau kewajiban awak mengajarkan anak-anak. Walaupun orang bisa cuci tangan, oh iko yang penonton kami tidak sesuatu. Ya, apapun yang diberikan alasan, yang intinya kalimat ini bukanlah tidak boleh berlalu begitu saja, dianggap sepele, dianggap tidak penting, dianggap ini tidak. Kalaupun kita tidak mampu merubah, ya Allah kami telah menyampaikan secara lantang, ya Allah ampuni ketidakberdayaan kami melebihi apa yang telah kami lakukan.